Pernahkah kamu merasa, padahal kamu sudah sholat, sudah berdoa, sudah berusaha jadi orang baik, tapi hatimu tetap terasa kosong? Pernahkah kamu bangun pagi dengan dada terasa berat, seakan hidup ini terlalu panjang untuk dijalani dan terlalu berat untuk ditanggung? Kamu tersenyum di depan orang lain, tapi di dalam ada sesuatu yang runtuh pelan-pelan. Mungkin kamu lelah karena berharap, mungkin kamu letih karena terus menunggu. Atau mungkin kamu hanya ingin dimengerti, tanpa harus menjelaskan apa-apa, dan yang aneh, kamu tidak tahu harus mengadu ke siapa. Karena bahkan kepada Tuhan pun, kadang kamu merasa tak sanggup berkata apa-apa. Bukan karena kamu tak percaya, tapi karena terlalu capek untuk meminta. Dan disitulah banyak orang berhenti, bukan karena tidak beriman, tapi karena jiwanya sedang kelelahan. Hidup memang tidak selalu kejam, tapi sering terasa melelahkan. Ada yang lelah karena ekonomi, ada yang lelah karena keluarga, ada yang lelah karena cintanya tidak sampai, ada yang lelah karena merasa gagal di usia yang seharusnya sudah jadi. Kita hidup di dunia yang mengajarkan kita untuk cepat, tapi lupa mengajarkan kita untuk tenang. Kita diajari mengejar, tapi tidak diajari melepaskan. Dan ketika semua terasa berat, kita mulai bertanya dalam diam. Kenapa aku yang diuji? Kenapa doaku belum dikabulkan? Kenapa hidupku seperti ini? Padahal aku tidak jahat. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak salah. Tapi sering kita pendam sendiri. Karena takut dianggap kurang iman. Padahal iman tidak selalu berbentuk kekuatan. Kadang iman itu hanya kemampuan untuk tetap bertahan di hari yang paling gelap. Dan bagian paling penting dari kisah ini adalah bahwa rasa lelah itu bukan tanda jauh dari Tuhan. Justru sering menjadi tanda bahwa Tuhan sedang memanggil kita dengan cara yang sangat halus. Ada seorang laki-laki bernama Hasan. Ia hidup sederhana, bekerja sebagai buruh angkut di pasar. Setiap hari, ia bangun sebelum subuh, mengangkat barang sampai siang, lalu pulang dengan badan pegal dan tangan kasar. Tahun demi tahun, ia jalani hidup seperti itu. Sampai suatu hari, ibunya sakit keras. Biaya pengobatan menghabiskan semua tabungannya. Ia mulai berutang ke sana-sini. Dan akhirnya, ibunya wafat di pangkuannya. Sejak hari itu, dunia Hasan seperti kehilangan warna. Ia tetap sholat, tetap bekerja, tapi doanya terasa hampa. Ia berkata dalam hatinya, "Ya Allah, aku tidak minta kaya, aku hanya minta ibu tetap hidup." Suatu malam, Hasan duduk sendirian di masjid tua. Air matanya jatuh tanpa suara. Datanglah seorang lelaki tua, wajahnya tenang, langkahnya pelan. Lelaki tua itu duduk di samping Hasan tanpa bertanya apa-apa. Beberapa menit berlalu, lalu Hasan berkata, "Pak, kenapa Allah ambil ibu saya? Padahal saya butuh dia." Orang tua itu tersenyum kecil, lalu berkata pelan, "Anakku, kalau dunia ini tempat peristirahatan, tidak akan ada orang mati. Kalau dunia ini tempat keadilan penuh, tidak akan ada orang terzalimi." Hasan terdiam. Orang tua itu melanjutkan, "Allah tidak mengambil ibumu untuk menyakitimu. Dia mengambilnya karena ibumu sudah cukup lelah di dunia." Dan disinilah rahasia hidup sebenarnya berada, bahwa yang kita sebut kehilangan seringkali hanyalah pemindahan dari satu rumah ke rumah yang lebih tenang. Para wali dan orang-orang sufi tidak mengajarkan cara lari dari masalah. Mereka mengajarkan cara berdiri di tengah badai tanpa kehilangan arah. Mereka berkata, jika hidupmu sempit, jangan langsung salahkan keadaan. Mungkin Allah sedang menyempitkan duniamu agar hatimu punya ruang untuknya. Sabar bukan berarti diam tanpa rasa. Sabar adalah tetap berjalan meski hati ingin berhenti. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tawakal adalah mengerjakan bagianmu lalu menyerahkan sisanya kepada Yang Maha Mengatur. Ikhlas bukan berarti tidak sedih. Ikhlas adalah sedih, tapi tidak menyalahkan Tuhan. Dan bagian paling penting dari kisah ini adalah bahwa ujian bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menggeser tempat hatimu dari dunia kepada Allah. Dalam Al-Quran,
Allah berfirman bahwa bersama kesulitan ada kemudahan, bukan setelahnya, tapi bersamanya. Artinya, di dalam luka ada cahaya kecil yang sering kita abaikan. Tapi yang belum banyak orang sadari adalah bahwa kebahagiaan bukan selalu tentang hidup tanpa masalah. Kadang kebahagiaan itu hanya merasa tidak sendirian di tengah masalah. Dan disinilah rahasia hidup sebenarnya berada. Bahwa Allah tidak selalu mengubah keadaan, tapi Dia mengubah cara kita memandang keadaan. Dan bagian paling penting dari kisah ini adalah bahwa rasa berat di dada seringkali adalah tanda bahwa hatimu sedang belajar bersandar. Suatu hari, Hasan kembali ke masjid itu. Ia duduk di tempat yang sama. Ia berkata dalam doanya, "Ya Allah, aku tidak mengerti rencanamu, tapi aku lelah melawan." Air matanya jatuh. Dan saat itulah ia sadar bahwa selama ini ia ingin dunia mengerti dirinya. Padahal yang ia butuhkan adalah mengerti kehendak Tuhan. Ia tidak lagi meminta agar hidupnya ringan, tapi meminta agar hatinya kuat. Ia tidak lagi meminta agar ujian diangkat, tapi meminta agar dirinya didekatkan. Dan untuk pertama kalinya, sejak ibunya wafat, dadanya terasa lapang. Bukan karena masalah selesai, tapi karena hatinya berhenti berperang dengan takdir. Saat itulah ia sadar bahwa yang membuat hidup berat bukan ujian, melainkan perlawanan terhadapnya. Dan momen itu bukan momen bahagia, tapi momen pulang. Jika hari ini hidupmu terasa berat, mungkin bukan karena kamu lemah, tapi karena jiwamu sedang belajar berjalan lebih dalam. Jika doamu terasa sunyi, mungkin bukan karena tidak didengar, tapi karena kamu sedang diajari cara mendengar Tuhan. Tidak semua luka harus segera sembuh. Tidak semua tangis harus segera berhenti. Kadang, yang perlu berubah bukan hidupmu, tapi cara hatimu memeluk hidup. Mungkin, yang kita cari bukan jawaban, tapi kepasrahan. Bukan jalan keluar, tapi jalan pulang. Dan semoga di setiap lelahmu, ada satu doa yang sampai, "Ya Allah ya Rabbi, jika hari ini hati kami berat, ringankan dengan ingat kepadamu. Jika langkah kami goyah, kuatkan dengan sabar darimu. Jika hidup kami gelap, nyalakan cahayamu di dada kami. Ajarkan kami menerima tanpa kehilangan harap. Ajarkan kami berjalan tanpa melupakan arah. Amin ya Robbal Alamin."